Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B, bagaimana kabarnya? Tentunya kalian sehat walafiat dan Pak Ari doakan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu akan membahas bab 2 yaitu mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. Nah, apa saja yang perlu kita pelajari yaitu memahami pidato persuasif, informasi dalam pidato persuasif, simpulan isi pidato persuasif, struktur dan kebahasaan pidato persuasif, penyusunan pidato persuasif. Baik, kita akan mulai dari memahami pidato persuasif. Apa saja yang perlu kita pelajari? Di sini ada 3, pengertian, jenis, dan metode. Baik anak-anak, untuk yang pertama yaitu pengertian pidato persuasif. Pengertiannya adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Maksudnya menyajikan argumen di sini apa yang kita sampaikan ini bisa mengajak pendengar atau pembaca untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Dengan tujuan apa? Agar mereka yakin apa yang kita sampaikan itu benar. Itulah yang dinamakan pengertian pidato persuasif. Kemudian jenis-jenis pidato. Di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah sambutan. Nah, sambutan ini biasanya disampaikan pada waktu ada acara-acara tertentu. Misalkan kalau dalam acara resmi ada kepala sekolah memberikan sambutan. Kalau acara di rumah misalkan ada pengajian atau ada acara pernikahan, ada sambutan dari tuan rumah atau dari yang lainnya. Kemudian pidato pemerintahan. Biasanya pidato pemerintahan ini akan disampaikan oleh kepala daerah atau presiden ataupun yang lainnya. Nah, ini misalnya kalau dalam presiden biasanya menyampaikan pidatonya baik di 17 Agustus atau dalam pidato di DPR dan lain sebagainya. Kemudian pidato instansi. Nah, instansi ini biasanya merupakan suatu lembaga, misalkan MTS ya. Ada pidato dari Kepala MTS Negeri 9 Jember. Nah, itu adalah pidato dari kepala instansi. Kemudian ceramah. Nah, ceramah ini biasanya disampaikan oleh para ustadz ya untuk memberikan tausiah kepada pendengar sehingga apa yang disampaikan ini bisa diikuti. Nah, ini jenis-jenis pidato ada 4 yang harus kalian pahami. Berikutnya adalah pidato, metode pidato. Metode pidato di sini ada 4, yaitu manuskrip, yaitu menggunakan naskah, ya. Nah, biasanya di sini si pembicara sebelum pidato membuat naskah terlebih dahulu sehingga mereka bisa membaca naskah yang dibuat ya. Ini biasanya kalau Pak Presiden pidato di suatu kenegaraan untuk sidang istimewa ini biasanya menggunakan naskah. Kemudian yang kedua memoriter ya. Memoriter ini adalah hafalan. Membuat naskah terlebih dahulu kemudian dihafalkan ya. Kemudian setelah hafal mereka menyampaikan. Kemudian di sini ada ekstemporan ya. Ekstemporan di sini adalah membuat catatan kecil hal-hal yang penting-penting saja yang akan disampaikan. Nah, ini boleh membaca sesaat ya apa saja yang akan disampaikan. Ini biasanya meminta hal-hal yang ingin disampaikan, poin-poinnya saja. Kemudian yang terakhir adalah impromptu. Nah, ini misalkan ini khusus bagi yang orang yang punya pengalaman tanpa persiapan ya. Tiba-tiba dia disuruh untuk pidato apapun ia sudah siap. Jadi disebut dengan impromptu. Biasanya ketika ada apa
upacara hari Senin, ya tiba-tiba yang satu sakit, kemudian menyuruh guru yang siap, ya ini tanpa persiapan sudah langsung tampil. Nah ini disebut dengan impromptu atau pidato dadakan tanpa persiapan apapun. Dan ini digunakan bagi mereka yang sudah pengalaman. Berikutnya adalah informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama tujuan, kemudian menemukan informasi dalam pidato. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini materi tentang teks pidato persuasif. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.